artinya nggak usah dirujuk. Lek dirujuk makruh. Krono lek dirujuk malah ndadekne, malah menjadikan suami nggak kober ibadah sunnah. Makanya ibu-ibu ya lek suaminya berjuang urusan ibadah ya dipersilahkan, okay? Karena itu bagian ya surga nunut neraka katut lah, bagian dari itu. Jadi, karena laki-laki punya tugas ku anfusakum wa ahlikum naro, lek wong wedok kan nggak ada, istri nggak ada tugas ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi nanti kalau anaknya masuk neraka yang tanggung jawab suami, kalau istrinya masuk neraka yang tanggung jawab suami. Jadi kalau anaknya masuk neraka si istri nggak ditanya, nanti tanggung jawabnya nggak ditanya, yang ditanya yang laki-laki. Artinya akhirnya karena laki-laki punya beban, kalau justru yang perempuan malah menjadi beban hidup, arping ibadah terhalang gara-gara istri, lah itu malah sebaiknya dicerai karena menjadi beban hidup, beban ibadah ya, bukan beban hidup. Nah itu makruh untuk dirujuk atau dinikah kembali, makruh. Terus ada kalanya rujuk itu sunnah, ingkanat tu'inuhu ala tilkal ibadah. Lah ini kalau justru yang istri justru bisa menolong ibadah, berarti malah sunnah untuk merujuk atau menikahi. Jadi kalau mas-mas ini yang masih muda yang belum nikah, andai nanti istrimu itu justru bisa membuatmu semangat ibadah, ya sedang nikah, itu sunnah, itu nikah ya, karena justru membuat kita lebih semangat daripada nikah kan turu toh pak, ini usum liburan ini Desember sebelum libur cah bujang yang turu toh, lek duwe bojo kan izin turu. Abu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Nah, suaminya itu berhak untuk merujuk di masa iddah, fidzalika itu di masa iddah, in aradu islaha, jika suami itu menghendaki baik, ada maslahat. Berarti merujuknya sunnah kalau ada maslahat. Kalau justru khawatir zina malah wajib, merujuknya malah wajib. Pun ini pokoknya urusan fikih angel pak, urusan fikih ini lek gak ngene mumet. Nah, jadi pikirannya kadang panas. Wis pokoke rungokno ae kowe. Engko lek bingung ya takon rekaman iki. Kalau dhewe tak catet nih, tak stabilo, tak catat. Kuatir nanti salah karena rumit. Tak lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi in aradu islaha. Wa huwa utawi in aradu islaha iku tahridun, nyemangati ala qasdihi ing ngatasi nejo islah. La syartun, bukan syarat li jawazi raj'ati maring wenange rujuk. Wa hadza, nah itu ya, jadi in aradu islaha, jika menghendaki baik itu hanya untuk menyemangati, wis kono tak semangati, lek pengen rujuk ayo tak semangati, syaratnya in aradu islaha, jika berkehendak untuk ada maslahat. Nah itu ini bukan syarat ya, in aradu islaha itu bukan syarat untuk rujuk, bukan, tapi hanya untuk menyemangati. Wa hadza utawi ikilah wa bu'ulatuhunna ahaqqu, ayat 2 baris ke atas, iku fitolaki ing dalam tolak ar-raj'i ya. Ini tadi yang saya terangkan ini. Jadi kalau tolak raj'i boleh rujuk, kalau sudah bain sudah nggak boleh, nanti harus nikah baru. Nikahnya setelah iddahnya selesai. Yes, pokoknya piye ya urusan keluarga kita ya ngono. Tapi insya Allah sing tuwek-tuwek ini wis banyak makan garam. Wis ruwete rumah tangga iki wis waleh. Wis tahu. Sing repot sing nom-nom kaya kula ngene gitu. Egois. Kalau istri beli surat cerai sendiri gimana? Beli surat cerai sendiri ya nggak sah pak. Jadi cerai itu adalah hak suami. Nah, khuluk yang tadi itu istri gugat cerai terus membayar, itu pun yang menyatakan kamu tak jatuhkan khuluk satu itu suami tetap. Jadi yang menjatuhkan khuluknya suami, tapi atas permintaan istri. Yang membayar itu tadi. Nah, itu kalau suami tetap nggak mau menghuluk ya tetap nggak jadi. Jadi sing wedok gur tuku surat nang
KUA apa pengadilan, Pak? Pengadilan ayo, pengadilan ora KUA. Seneni KUA weh. Ya gak sah, Pak. Pengadilan pun kalau memutuskan cerai, tapi kalau suaminya mengaku nggak mentalak, ya tetap nggak jadi, Pak. Masih sah. Masih sah. Iya, tetap sah suami istri. Jadi umpama sing wedok nakal, pengennya cerai, akhirnya mengaku sudah ditalak suami, akhirnya sampai karena duwe wong orang dalam sampai ke pengadilan, dia menang. Andai di pengadilan diputuskan dia cerai talak bukan hulu, yang cerai talak. Meskipun pengadilan memutuskan talak, ketok palu, kalau suami tetap dia tidak mengakui kalau sudah mentalak, ya statusnya nggak jadi talak, tetap suaminya. Tapi lek wis ngono kuwi ya lek dipertahankan ya makruh juga. Wedoke ya enah. Karena ya wis sing wedoke mbalelo, iku istilahnya nusus. Nanti ada juga ayatnya nusus. Nusus itu jawabannya purik. Purik itu ya wis intine dikeloni ra gelem lah. Makanya hati-hati ibu-ibu lek dikeloni ra gelem itu jenenge purik. Murah bae dikeloni. Dekem. Nah, itu namanya nusus. Nah, itu apalagi yang sampai sudah begitu menfitnah suami, menuduh sudah mentalak istrinya. Nah, itu kalau istri yang susah seperti itu ya, nah, itu ya. Tak lanjut dulu biar pas. Ini ayatnya panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahakku utawi lafat ahakku iku la tafdila. Ora ana makna tafdil. Iku maujud fihi ing dalam ahakku. Nah ini ya, ini nahwu ini Pak, ini penting Pak. Ahakku itu artinya sebenarnya secara nahwu ini namanya isim tafdil. Secara nahwu artinya lebih berhak. Tapi ternyata ini maknanya tidak dimaknani lebih berhak, hanya cukup dimaknani berhak. Sama seperti Allahu Akbar. Nah, ini pentingnya. Allahu Akbar ini jangan jenengan artikan Allah lebih besar. Engko lek Allah lebih besar berarti ada yang besar. Nggak boleh begitu. Ya semuanya yang besar ya hanya Allah. Kayak begini lagi. Ada di ayat itu wa huwa ahwanu alaih pripun iki sing. Jadi Allah itu menciptakan makhluk, setelah itu membunuh, mematikan, setelah itu dimatikan terus dihidupkan lagi. Lah menghidupkan lagi itu dalam ayatnya dikatakan wa huwa ahwanu alaihi.